Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apakah masih semangat hari ini? Masih, Bu. Mantap, dipertahankan semangatnya ya. Sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu mengenai salah satu perbuatan tercela, yaitu riya. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar apa itu riya? Sudah, Bu. Alhamdulillah juga sudah pernah mendengar. Nah, di sini kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu pengertian riya, dan yang kedua yaitu hukum dari perbuatan riya tersebut. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian riya. Pengertian riya. Menurut bahasa Arab, riya berasal dari kata ar-riya, di mana diambil dari kata ra yang memiliki arti memperlihatkan. Sedangkan riya dalam istilah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah yang telah kita lakukan dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Di dalam Islam, riya adalah suatu perbuatan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, dari penjelasan itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbuatan riya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperlihatkan, memperbagus, menyebut-nyebutkan kepada orang lain mengenai ibadah yang telah kita lakukan. Bukan hanya ibadah saja, namun amal kebaikan yang telah kita lakukan, jika kita menyebut-nyebutkannya kepada orang lain, maka itu termasuk kepada perbuatan riya. Seseorang yang melakukan perbuatan riya cenderung memiliki niat untuk mendapatkan pujian, penghargaan, dan rasa simpati dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah pengertian dari perbuatan riya tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti ini. Siska, ia memiliki uang jajan yang berlebih. Lalu, ia memberikan sedekah kepada seseorang yang membutuhkan. Namun niatnya tidak ikhlas untuk membantu. Sebaliknya, ia berniat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Pujian seperti apa? Seperti ini. Wah, Siska itu memiliki sifat yang dermawan ya. Tadi saya melihat dia memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, itulah niat dari Siska melakukan sedekah tersebut. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dilakukan Siska tersebut adalah salah satu perbuatan riya. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai pengertian riya. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah kita sudah paham. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Siapa yang dapat menyebutkan kembali apa yang dimaksud dengan perbuatan riya? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Saya, Bu. Ya, kepada Siska Ibu persilahkan. Riya adalah orang yang memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain, Bu. Bagus sekali jawaban dari Siska. Nah, apakah ada jawaban dari anak-anak Ibu yang lain? Apakah tidak ada? Ada, Bu. Ya, kepada Nabila disilahkan. Riya adalah orang yang suka pamer, Bu. Bagus sekali jawabannya. Nah, yang dijawab oleh Siska dan Nabila tadi sudah benar. Dapat Ibu simpulkan bahwa Nabila dan Siska tadi mendengarkan dengan fokus apa yang telah Ibu sampaikan tadi, sehingga dapat menjawab pertanyaan
anak-anak ibu semuanya juga harus fokus ya dalam mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu hukum riya. Hukum riya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditempa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah dengan tegasnya mengharamkan perilaku riya tersebut. Karena apa? Jika kita sudah melakukan perbuatan riya, secara tidak langsung apa yang telah kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, melainkan kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukum dari perbuatan riya adalah haram dan termasuk ke dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, hadis dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah riya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang melakukan perbuatan riya cenderung memiliki niat tidak karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia berniat agar mendapatkan pujian, penghargaan, perhatian dari orang lain, dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah
Hukum dari perbuatan ria, hukumnya yaitu haram dan termasuk syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, di mana Ibu tadi sudah menjelaskan kepada anak-anak Ibu apa itu pengertian ria dan apa itu hukum dari perbuatan ria tersebut. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah dapat memahami atau mengerti mengenai pengertian dan hukum ria tersebut. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada dampak negatif dari perbuatan ria atau bahaya dari perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak Ibu baca tentang materi itu di rumah terlebih dahulu. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.